Selamat datang di Nyeritain Film. Kali ini gue mau nyeritain tentang seorang prajurit terakhir yang tersisa di tengah-tengah konflik global. Dihadapkan pada kehancuran dunia akibat perang nuklir, prajurit tersebut harus melintasi medan perang yang penuh bahaya dan bertahan dari ancaman musuh yang tak terduga. Sementara itu, ia juga berusaha mencari sisa harapan dan kemanusiaan yang masih tersisa di antara reruntuhan peradaban. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Tingginya polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah membuat bumi mengalami perubahan dan debit air di bumi semakin meningkat. Pada akhirnya, bumi mulai tenggelam dan hanya memiliki dua benua yang tersisa. Tapi, manusia malah saling berperang untuk memperebutkan dua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Di tengah laut di antara kedua belah benua, terdapat pos militer yang disebut sebagai The Sentinel. Di sana terdapat 4 tentara yang putus asa karena mereka sudah 2 tahun lebih berada di tengah laut, namun tak kunjung dijemput dan tidak ada kabar tentang peperangan yang terjadi di kedua benua tersebut. Hal itu membuat stok makanan di sana mulai menipis, maka mereka pun berburu ikan di laut. Dalam kondisi cuaca yang ekstrim, sang komandan yang bernama Hendrik melihat ombak besar datang ke arah pos militer. Ia pun langsung menyuruh teknisi yang bernama Baines untuk mengamankan generator yang merupakan jantung dari The Sentinel. Di sana, Baines melihat ada beberapa pipa yang bocor. Ketika hendak memperbaikinya, dia malah tersangkut. Untungnya, Baines masih bisa membebaskan diri. Sementara kedua tentara lainnya bernama Cass dan Sullivan sedang menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Sayangnya, mereka malah kehilangan semua ikan yang telah mereka tangkap karena ombak yang menghantam sangatlah kuat. Beruntungnya mereka masih bisa selamat dari hantaman ombak itu. Begitu juga dengan The Sentinel yang masih bisa bertahan meski telah diterpa ombak setinggi 9 meter. Karena stok makanan yang tersisa tinggal sedikit, Baines menjadi sangat marah pada Sullivan dan Cass yang gagal mempertahankan ikan untuk stok makanan mereka. Akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka, namun segera dihentikan oleh Hendrik dengan mengatakan bahwa emosi tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Enough. It's yet to be here. For 2 years. Our shift was over 3 months ago. Pada saat itu mereka juga tidak bisa menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan karena telegram yang mereka miliki hanya bisa digunakan untuk membuat laporan saja. Ketika situasi mulai tenang, Sullivan kembali melakukan tugas hariannya untuk memberikan informasi pada markas pusat terkait situasi di sekitar tempat mereka berada. Setelah itu, Sullivan menemui Hendrik yang sedang mengamati keadaan di luar. Saat Sullivan melihat ke arah laut, tiba-tiba ada sebuah kapal yang melintas di dekat mereka. Awalnya Sullivan merasa senang. Ia mengira kapal itu datang untuk menjemput mereka. Sedangkan Hendrik menyuruh Baines untuk mempersiapkan senjata mereka, karena mereka tak tahu apakah itu kapal musuh atau bukan. The gun. The gun. Baines, where are you? Kemudian Cass mencoba menghubungi kapal tersebut, tapi karena kapal itu tidak memberikan jawaban, maka terpaksa Hendrik memberikan tugas kepada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung menggunakan perahu sekoci. Saat Sullivan hampir tiba di dekat kapal yang bernama Aurora itu, Sullivan kebingungan karena di sana tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Setelah masuk, dia melihat seluruh barang yang ada di sana telah tertutup oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi sama sekali, bahkan persediaan makanan masih tersisa banyak. Hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana, yang membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan barang-barang mereka begitu saja. Sementara itu, ketika Hendrik mencoba menghubungi Sullivan, Sullivan tidak mau menjawab panggilan tersebut, karena Sullivan sedang asik makan di kapal itu. Sedangkan Hendrik mulai khawatir dan langsung kembali menuju ruangan kontrol dan berencana menyerang kapal tersebut. Lalu Hendrik meminta kunci meriam yang dibawa oleh Cass saat itu. Namun Cass menolaknya dan terjadi sedikit perdebatan antara Hendrik dan Cass, hingga akhirnya Cass terpaksa menyerahkan kunci tersebut. Setelah Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam, ia mencoba menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Untungnya Sullivan menjawab panggilan Hendrik tersebut, sehingga Hendrik tidak jadi menyerang kapal Aurora itu, lalu menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Tow her back.
Saat Cas meminta kuncinya kembali, Henrik mengatakan tidak akan menyerahkan kembali kuncinya pada Cas sebagai hukuman karena Cas sempat tidak mau menuruti perintahnya. Setelah Sullivan tiba di Sentinel, Henrik pun segera masuk ke dalam kapal tersebut untuk mengecek keadaan di dalam sana. Dan saat Sullivan masuk ke dalam pos, ia menemui Cas dan ternyata mereka berdua telah saling jatuh cinta. Dan hal inilah yang membuat Cas rela menolak perintah Henrik karena ia tidak ingin kehilangan Sullivan. Singkat cerita, saat mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh mereka membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja, tanpa ada seorang pun di dalamnya. Lalu Sullivan meminta Henrik untuk melaporkan kejadian ini kepada markas pusat. Tapi entah mengapa Henrik justru menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Our sole purpose is to report events, right? Know if there's a fucking event, Sullivan. Sullivan merasa ada yang janggal pada diri Henrik, karena saat itu dia jugalah yang membawa semua kuncinya. Setelah selesai mandi, Henrik langsung mengecek data navigasi yang ada di kapal kosong tersebut, lalu mencocokkan data tersebut dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara itu, saat Sullivan dan Cas sedang mengobrol di kamar, Sullivan berkata bahwa sebelumnya ia telah mengirimkan pesan tentang kapal kosong tersebut pada markas pusat tanpa sepengetahuan Henrik, dan mereka akan mendapat jawaban di keesokan harinya. Dan pada keesokan harinya, Henrik merasa ada yang janggal saat melihat Sullivan, Cas, dan Baines sedang menunggu di depan alat telegram, dan tanpa disadari, Baines malah mengatakan tentang pesan yang dikirim oleh Sullivan ke markas pusat. Lalu Henrik mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. What is this? Convention? Sullivan sent an inquiry about the relief. He would have found out when the answer comes. This is the only information that counts. Connection fully established. Namun tiba-tiba, alat telegram itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut. Tapi setelah mereka semua selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu adalah pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sullivan. Hal ini menandakan bahwa selama ini, semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat, dan pesan-pesan yang mereka terima hanyalah pesan dari Sullivan yang selalu ia kirimkan setiap harinya. Sure you sent it? Yeah, I'm sure. I'm not a fucking idiot. Isn't that what you asked them? That's exactly what I asked them. It's my signal. Malamnya ketika Henrik sedang melanjutkan investigasinya, Cas diam-diam masuk ke dalam kapal dan tampaknya ia merencanakan sesuatu. Karena ketika Sullivan bertanya mengapa Baines pergi meninggalkan barang-barangnya, Cas hanya menjawab bahwa ia baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Tidak lama setelah itu mereka minum bersama. Di sana Baines mulai menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya, itu pun kalau rumahnya masih ada. Doesn't make much sense when you think about it. I mean, we haven't seen them in 40 years. They're probably all gone. Selain itu, Baines juga mengatakan ia mungkin dapat memperbaiki kapal yang mereka temukan sebelumnya. Sully, listen to me! Listen to me! What if, hypothetically, that boat could work? Mendengar hal itu, Sullivan mulai tertarik untuk kabur dari pos Sentinel sehingga dia mencoba menceritakannya pada Cas dan berharap Cas mau kabur bersama mereka. Sullivan mengatakan mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Tapi entah mengapa bukannya tertarik, Cas malah terlihat khawatir kalau Henrik tak akan menyetujui rencana tersebut. Having that great stinking port, eating goat steak. I mean, what do you say to that? Esokan harinya, Baines dan Sullivan diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal kosong untuk memperbaiki mesin itu, dan setelah mengutak-atik mesin kapal itu, akhirnya mereka berhasil menyalakan kapal tersebut. Sialnya, saat mereka mau keluar dari kapal itu, Henrik malah menyuruh mereka berdua untuk membongkar kapal itu lagi, serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Dan jika mereka menolak, Henrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Cas mencoba bernegosiasi dengan Henrik, sementara Sullivan dan Baines berencana melawan Henrik karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian, Henrik dan Cas datang menemui mereka, yang tampaknya Cas berhasil membujuk Henrik karena Henrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat untuk mengirim laporan, sementara dua orang lainnya harus tinggal di Sentinel. Henrik juga mengatakan bahwa dia yang akan tinggal di Sentinel. Saat itu, Cas juga memilih untuk tetap tinggal di Sentinel, yang mana hal ini membuat Sullivan sakit hati karena ia tak menyangka bahwa Cas tidak ingin pergi bersamanya. Supplies. You leave tomorrow if there's no signal.
Di dalam kamar, Sullivan berusaha meyakinkan Cass agar Cass mau pergi bersamanya. Tapi, Cass justru mengatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Sullivan. Sehingga Sullivan yang sudah sakit hati ditambah patah hati dengan ungkapan Cass langsung pergi meninggalkannya. Sementara Cass malah menangis setelah ditinggal oleh Sullivan.